Kemudian pengertian berikutnya, redundansi, penyimpanan data yang dapat diperoleh dari data lain. Di sini disajikan ada 4 tabel A, tabel B, tabel C, tabel D. Ada kolomnya NIM, NIP wali, dan isi-isinya. Tabel B ada NIP wali, nama wali. Tabel C, kolom nama wali, telepon wali. Tabel D, NIM, dan telepon wali. Nah, kira-kira menurut kalian, penyimpanan data yang diperoleh dari data lain itu yang mana? Kalau kita lihat, itu ada terjadi di tabel D. Jadi informasi telepon wali itu sebenarnya bisa kita akses dari tabel A, kita hubungkan dengan tabel B, kita hubungkan kemudian dengan tabel C, sehingga ketemu informasi telepon wali dari NIM mahasiswa tersebut. Gitu ya. Misalnya A10, untuk mengetahui telepon walinya, kita mengecek NIP walinya berapa, WL011. Kita cek tabel wali, WL011, oh namanya Max. Nah, kemudian Max ini teleponnya berapa gitu ya. Kita cek lagi di tabel telepon Max, oh teleponnya adalah 0370 001. Jadi dapat informasi seperti di tabel D. Jadi solusinya tabel D itu sebaiknya dihapus. Jadi gunakan tabel A, tabel B, dan tabel C. Jadi tidak dilakukan pengulangan data ya, redundansi. Ini penjelasannya. Kemudian pengertian yang ketiga, redundansi adalah data yang sama itu disimpan dalam banyak tabel berbeda. Ya. Jadi contohnya di sini ada tabel mahasiswa, kolomnya adalah NIM, nama mahasiswa, tabel mata kuliah, kolomnya adalah kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Kemudian ada tabel nilai, NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Nah, kira-kira menurut kalian data yang sama itu disimpan dalam banyak tabel berbeda itu yang mana? Nah, kalau dilihat, yang data yang sama disimpan di tabel berbeda itu kan nama mahasiswa, sebenarnya bisa kita dapatkan dari tabel mahasiswa ya. Nah, jadi tidak perlu kolom nama mahasiswa yang ada di tabel nilai. Kemudian kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS itu bisa kita dapatkan juga di tabel mata kuliah. Begitu. Nah, jadi karena ada seluruh tabel mata kuliah diambil masuk ke dalam tabel nilai, supaya tetap berrelasi dengan tabel mata kuliah, maka kode mata kuliah itu tetap ditulis ya. Untuk nama mata kuliah dan SKS itu kita hapus ya, seperti itu. Jadi kita hapus. Jadi ini dihapus. Ini dihapus. Nah, ini dihapus. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sebenarnya di database itu, nah saya jelaskan dulu. Ada istilahnya primary key sama foreign key ya. Primary key, foreign key ya. Jadi primary key ini adalah kunci utama. Nah, dari tabel mahasiswa, jadi dari setiap tabel itu harus ada kunci utama ya. Nah, dari tabel mahasiswa kunci utamanya apa? Nah, kunci utamanya adalah memiliki nilai yang unik gitu ya. Jadi tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya mahasiswa memiliki NIM yang unik gitu ya, A10, A11. Nggak mungkin ada mahasiswa lain yang memiliki NIM A10 juga gitu ya, seperti itu. Kalau masyarakat menggunakan atau penduduk yang menggunakan NIK, nomor induk kependudukan, itu nomor unik. Nah, jadi tidak mungkin nomor induk kependudukan itu dimiliki oleh lebih dari satu orang. Nah, itu tabel mata kuliah.
primary key-nya adalah kode mata kuliah, seperti itu ya. Ini unik, menjelaskan untuk kode mata kuliah nama mata kuliah Pancasila memiliki kode mata kuliah MK01. Nah, untuk tabel nilai, karena dia berelasi dengan tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah, jadi NIM ini dia mengambil berelasi dengan tabel mahasiswa itu ya. Jadi NIM yang ada di ini di tabel nilai itu, kita ingat hurufnya, warnanya, NIM dengan itu diambil dari tabel mahasiswa, dan kode mata kuliah ini diambil dari kode mata kuliah, tabel mata kuliah. Ini disebut foreign key ya. Kode NIM dan kode mata kuliah adalah di tabel nilainya adalah foreign key. Jadi antara, kalau kita lihat dari tabel ini, jadi di dalam suatu hubungan beberapa tabel itu harus ada primary key dan foreign key supaya terjadi relasi. Nah, misalnya NIM-nya dihapus, NIM yang di tabel nilai dihapus. Nah, bagaimana kita merelasikan tabel mahasiswa dengan tabel nilai? Nah, itu ya, maka itu pentingnya foreign key, seperti itu. Ya, selanjutnya redundansi, data yang sama disimpan dalam banyak tabel berbeda. Jadi dengan mengamati ketiga tabel di atas, terdapat redundansi, yaitu atribut data nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan SKS tersimpan pada beberapa tabel yang berbeda. Hal ini harus dihindari dengan jalan menghilangkan atribut nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan SKS pada tabel nilai. Ya, sudah saya coret ya tadi di slide sebelumnya. Jadi merupakan tabel yang benar. Kemudian keunggulan penggunaan basis data. Ya. Tujuan awal dan utama dalam pengelolaan data dalam sebuah basis data adalah agar kita dapat memperoleh atau menemukan kembali data dengan mudah dan cepat. Itu tujuannya ya, mudah dan cepat. Jadi nggak seperti tadi, ada tabel mahasiswa ada di aplikasi yang berbeda. Kalau kita ingin mencari data mahasiswa tertentu, ternyata datanya berbeda antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lainnya. Nah, itu kan informasi yang diterima menjadi tidak akurat. Kemudian di dalam penggunaan basis data terdapat suatu tempat penyimpanan data tunggal yang dikelola. Ya, jadi sebaiknya basis data itu disimpan di satu tempat tunggal. Jadi bisa diakses atau dikelola oleh beberapa aplikasi seperti tadi, misalnya aplikasi akademik, aplikasi keuangan, aplikasi alumni, itu mengakses basis data yang sama yang disimpan di satu tempat ya, misalnya kita sebut dengan server gitu ya. Data tersebut didefinisikan sekali dan kemudian diakses oleh bermacam pengguna dan aplikasi. Nah, jadi orang-orang user itu dan berbagai aplikasi bisa mengaksesnya. Penggunaan basis data memberikan sejumlah keunggulan potensial dibandingkan dengan pemrosesan data tradisional. Nah, jadi memiliki keunggulan penggunaan basis data. Keunggulan penggunaan basis data yaitu kecepatan. Yang pertama kecepatan, kemudahan, dan efisiensi ruang penyimpanan. Jadi perkembangan teknologi sekarang, web, internet, itu mendukung penggunaan basis data ya, dalam hal kecepatan, kemudahan, dan efisiensi ruang penyimpanan. Jadi tidak menyimpan di setiap komputer, jadi cukup disimpan di satu tempat, di satu server. Nah, jadi di komputer yang ingin mengaksesnya nggak perlu menyimpan database lagi, cukup mengakses ke server ya. Kemudian yang kedua, redundansi itu menjadi minimum, redundansi data menjadi minimum.
Yang ketiga, konsistensi data, menjadi konsisten. Yang satu diupdate, ya otomatis update juga yang datanya. Yang untuk aplikasi lain ya akan tertampil data yang sudah terupdate, ya, seperti itu. Integrasi data jadi lebih mudah, jadi karena sudah tidak terpisah-pisah lagi. Kelima, pemakaian data bersama. Dari satu database bisa digunakan untuk beberapa aplikasi yang berbeda. Kemudian menjalankan pembakuan, jadi formatnya sama seperti tadi, kelas A, B, ganjil, genap. Nah, karena di satu database, satu tempat, kalau sudah menggunakan kelasnya A, B, bentuk formatnya, bentuk bakunya, otomatis aplikasi yang lain yang akan menampilkan seperti itu karena sama-sama mengakses di database yang sama. Kemudian keunggulan penggunaan basis data yang lainnya, yang ketujuh adalah mempermudah pengembangan aplikasi. Jadi kita lebih mudah mengembangkan aplikasi. Nah, pada saat kalian ingin membuat suatu aplikasi, ya baik yang berbasis web, desktop, Android, mobile gitu ya, iOS gitu ya, itu akan lebih mudah ya dalam pengembangan aplikasinya. Kemudian yang kedelapan, menyediakan antarmuka banyak pengguna gitu ya. Dari satu database itu sebenarnya kita bisa menampilkan interface atau antarmuka dalam bentuk yang berbeda-beda ya, seperti itu. Misalnya data profil mahasiswa ya, misalnya, atau saya sebagai dosen ya, saya bisa melihat list tabel nama-nama mahasiswa ya yang menjadi dosen bimbingan akademik saya. Kemudian di dalam list itu berisi name ya dari mahasiswa, itu kita bisa mengkliknya. Misalnya saya klik, nanti akan tertampil ke menu detail profil mahasiswa tersebut. Nah, itu kan sama-sama mengambil data mahasiswa ya. Jadi memiliki antarmuka yang berbeda. Meskipun diambil dari satu database, satu tabel mahasiswa. Itu. Jadi bisa kita kembangkan beberapa antarmuka untuk tabel yang sama. Kemudian selanjutnya menggambarkan relasi kompleks di antara data. Ya. Jadi terlihat kompleks datanya karena sumbernya, tempat penyimpanannya hanya satu ya, seperti itu. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan di awal, ada aplikasi akademik, aplikasi keuangan, aplikasi alumni, itu kan memiliki kolom yang berbeda-beda. Nah, kalau kita sudah mengintegrasikan ke dalam basis data, kolom-kolom tersebut itu akan menjadi satu tabel ya, tabel mahasiswa. Nah, untuk aplikasi akademik kita bisa mengatur dia akan mengakses kolom yang mana saja yang ditampilkan. Untuk aplikasi keuangan, kolom mana saja yang dia bisa tampilkan atau akses. Untuk aplikasi alumni, kolom mana saja yang dia bisa akses, dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa kita atur. Jadi menjadi lebih mudah ya dalam pengembangan. Kemudian menjalankan batasan keutuhan, integrity. Jadi utuh, sifatnya gabung semua. Dari beberapa aplikasi, kolom-kolomnya digabung menjadi satu. Kemudian menyediakan backup dan pemulihan. Jadi dengan menggunakan basis data yang berbasis komputer itu disediakan layanan untuk backup dan pemulihan, recovery. Jadi misalnya terjadi kerusakan di database, jika kita sudah melakukan backup, kita bisa mengembalikan lagi seperti data semula, melakukan recovery ya. Kemudian risiko pendekatan basis data, selain keuntungan ada juga risikonya ya pendekatan basis data. Yang pertama adalah analisis rancangan baru. Jadi perlu adanya analisis rancangan baru.
Jadi dari bentuk yang tradisional manual itu kita ubah ke dalam bentuk rancangan yang baru. Jadi itu perlu kerja lagi gitu ya. Tapi ya menurut saya nggak masalah di awal, kerjanya berat tapi kedepannya mempermudah dalam segala urusan. Kemudian yang kedua, perlunya biaya awal ya, startup cost. Jadi untuk biaya jasa perancangan database-nya ya, untuk hardware-nya, server seperti internet, itu perlu biaya di awal. Kemudian perlunya konversi data. Jadi dari data-data yang berbeda itu kita konversi ke dalam bentuk yang sama seperti tadi, format kelasnya A, B, C gitu ya, ada yang ganjil, genap. Itu kita konversi dengan bentuk yang sama gitu ya. Kemudian perlunya backup. Kemudian meningkatnya kompleksitas data, resiko ya. Jadi semakin banyak datanya, ya, itu menjadi perlu perhatian lebih ya. Kemudian data mudah diserang, ya, misalnya oleh dihack gitu ya. Jadi cukup menyerang satu server, otomatis aplikasi yang berhubungan dengan database tersebut atau isi dari server tersebut akan kacau gitu ya. Itu. Kemudian gangguan dengan adanya data bersama, data sharing. Kemudian konflik organisasi. Nah, ini. Jadi maksud konflik organisasi ini misalnya data sebelumnya dimiliki oleh bagian, misalnya bagian kemahasiswaan memiliki data mahasiswa, bagian registrasi memiliki data mahasiswa. Nah ini perlu ada penanganan dalam hal konflik organisasi. Nah kira-kira data mahasiswa itu harus dimiliki oleh bagian yang mana gitu, seperti itu. Kemudian peranan SBD dalam pengembangan SIM, ya, SIM atau Sistem Informasi Manajemen berperan sebagai sistem karena mempunyai ruang lingkup yang relatif lebih luas dan lebih kompleks. Sedangkan sistem basis data merupakan subsistem karena menjadi bagian dan berada di dalam SIM. Ya. Jadi maksudnya di sini database itu merupakan subbagian pendukung dari sistem informasi manajemen. Kalau tidak ada basis data, jadi aplikasi yang kita buat itu kita sebut dengan statis ya. Jadi kalau ada basis data, maka sistemnya bersifat dinamis, bisa berubah setiap saat. Kalau statis ya datanya ya yang ditampil ya itu saja ya tanpa ada perubahan. Kemudian sistem basis data adalah sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi yang bermacam-macam di dalam suatu organisasi. Seperti dijelaskan di awal, jadi satu basis data ya, bisa digunakan oleh beberapa macam jenis aplikasi. Kemudian keberadaan sistem basis data di dalam SIM itu adalah mutlak ya. Jadi wajib supaya bisa disebut dinamis. Misalnya ditampilkan datanya berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak bersifat statis. SIM tidak akan terwujud karena tanpa melibatkan basis data. Jadi SIM tidak akan bermanfaat itu ya, terwujud tanpa melibatkan basis data. Kita lihat sistem basis data sebagai infrastruktur SIM ya. Ini ada DSS atau Decision Support System atau sistem pengambil keputusan ya. Ada MIS, Management Information System ya. Kemudian ada TPS, Transaction Processing System. Nah, kalau kita lihat semua mengarah ke DBMS. DBMS ini adalah Database Management System. Jadi dengan adanya DBMS ini adalah suatu ya istilah lainnya adalah sistem ya, atau software yang menjadi tulang dari proses
ketiga bagian ini ya. DSS itu berhubungan dengan DBMS, atau sebaliknya SIM berhubungan dengan DBMS juga, atau sebaliknya TPS berhubungan dengan database, atau sebaliknya. Untuk menyimpan database DBS ya, database system, itu memanfaatkan DBMS. Nah, di sini DBMS yang akan kalian pelajari itu adalah SQL ya. SQL ya. SQL. Nah, nanti bisa dicari-cari informasinya di internet ya, atau MySQL ya, MySQL ya, MySQL. Sebenarnya banyak juga ya DBMS, tapi dengan mempelajari misalnya cukup dengan SQL atau MySQL, ya harapan saya untuk mempelajari kedepannya untuk jenis DBMS lainnya kalian akan lebih mudah ya. Misalnya ada Postgre itu ya, sebenarnya bentuknya ya mirip-mirip saja gitu ya, nggak terlalu berbeda jauh. Asal satu sudah mengerti, otomatis untuk mempelajari yang lainnya akan lebih mudah. Jadi kemudian selanjutnya tabel-tabel di database itu nanti kita dimasukkan di DBS ya, kita tulis. Selanjutnya penyusunan sistem basis data. Sistem basis data merupakan lingkup terbesar dalam organisasi data ya. Sistem basis data mencakup semua bentuk komponen data yang ada dalam suatu sistem. Sedangkan basis data merupakan komponen utama yang menyusun sistem basis data. Jadi di sini ada istilah basis data dan sistem basis data. Nah, ini kita lihat istilah-istilahnya ya. Jadi dimulai dari yang terkecil, bit. Ini merupakan sistem angka biner yang terdiri atas angka 0 dan 1. Byte merupakan bagian terkecil, dapat berupa karakter numerik, huruf, ataupun karakter khusus yang membentuk suatu item data atau field ya. 1 byte itu digunakan untuk mengkodekan satu karakter. Misalnya di satu huruf tombol di keyboard ya, misal huruf A, satu karakter ya kan di ya saya harap sudah tahu ya beda karakter dengan string. Jadi satu huruf, satu simbol, satu angka itu ya karakter ya. Itu byte ya. Jadi itu memiliki kode yang berbeda-beda ya. Nah, yang berupa angka biner ya, 0 dan 1. Nanti kodenya bisa dicari di internet, kode ASCII ya, itu tombol-tombolnya. Kemudian data item. Data item atau field ini menggambarkan suatu atribut dari suatu record yang menunjukkan suatu item dari data ya. Misalnya nama, alamat, kumpulan dari field itu membentuk suatu record. Nah, misalnya saya gambarkan tabel, misalnya tabel. Nah, misalnya di sini nah, kolom 1 ya. Kemudian ada kolom 2, kolom 3, kolom 4 ya. Nah, di sini isi-isinya ya.
isi-isinya 3 baris ini. Nah, jadi kembali ya, data fill itu ya kolom-kolom ini gitu ya. Merepresentasikan suatu atribut dari suatu record. Jadi record itu per baris ini, record 1, record 2, record 3 ya. Jadi baris 1 untuk rekaman mahasiswa, data mahasiswa 1, baris 2 untuk rekaman data mahasiswa 2, baris 3 untuk rekaman data mahasiswa 3, dan seterusnya. Kemudian record itu menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu. Kumpulan dari record membentuk suatu file. Jadi kumpulan dari record ini baris 1, 2, 3 itu membentuk suatu file. File itu istilah lainnya adalah tabel ya. File terdiri dari record-record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis. Kemudian basis data itu ya, sekumpulan dari berbagai macam tipe record yang membentuk hubungan terhadap suatu objek tertentu. Yang lebih besar lagi, sistem basis data merupakan sekumpulan basis data. Nah, kumpulan basis data gitu ya. Jadi nanti pada saat membuat, misalnya di DBMS, misalnya kita buat database ya, database kampus gitu ya. Apa sistem basis data kampus? Di dalamnya ada basis data akademik, basis data penelitian, basis data pengabdian dosen, dan basis data tugas akhir mahasiswa. Nah, macam-macam gitu ya. Jadi dalam sistem basis data itu terdapat basis data yang bermacam-macam. Oke, selanjutnya permasalahan dalam basis data ya, kerangkapan data. Munculnya data yang secara berulang kali pada file basis data yang semestinya tidak diperlukan ya. Kemudian inkonsistensi data, munculnya data yang tidak konsisten pada kolom yang sama dalam satu atau beberapa file data yang dihubungkan. Kemudian data terisolasi, program aplikasi tidak dapat mengakses data-data tertentu yang ada pada basis data. Keamanan data dan integritas data. Kemudian aspek kerangkapan data ya, penjelasannya. Misalnya disediakan tabel karyawan ya. Ada kolomnya NIK, nama karyawan, alamat, golongan gaji, gaji pokok. Kita lihat untuk tiap tabel itu kan harus ada primary key ya. Primary key-nya apa? NIK ya, nomor induk kependudukan. Jadi setiap mahasiswa karyawan memiliki nomor NIK yang unik ya, tidak ada yang memiliki nilai yang sama. Meskipun nama karyawannya sama ya, tidak menutup kemungkinan. Kita lihat di sini aspek kerangkapan datanya terjadi di bagian yang mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat kerangkapan data itu terjadi di kolom gaji dan gaji pokok. Nah, kita lihat di sini ada golongan 3A, gaji pokoknya ditulis 500. Golongan 3A ditulis lagi 500. Nah, ini kan redundansi ya, diulang berulang kali. Jadi solusinya ya dihapus salah satu kolom ya. Jangan dihapus dua-duanya, nanti tidak akan berelasi dengan tabel gaji yang akan kita buat terpisah dari tabel karyawan. Ya. Solusinya seperti ini. Jadi kita buat dua tabel karyawan dan tabel golongan gaji. Ya, kalau kita lihat di sini untuk Rita tadi kan golongannya 3A, kita kasih kode A3. Nah, gaji pokoknya 500. Jadi tidak perlu diulang berkali-kali penulisannya. Kemudian aspek inkonsistensi data ya. Nah, ini contohnya masih sama, mirip seperti yang tadi. Tabel karyawan. Nah, yang tidak konsisten itu ini golongan 4A ditulis berulang kali, ada 2 kali, tetapi dengan gaji pokok yang
berbeda gitu ya. Ini satu 750, yang satunya 700.000. Nah, jadi tidak konsisten datanya. Jadi yang benar yang mana? Golongan 4A itu gaji pokoknya berapa? Nah, seperti itu. Jadi membuat bingung orang lain yang membacanya gitu ya. Nah, hal ini kan mungkin bisa saja terjadi karena kesalahan dalam penginputan oleh operator ya. Jadi untuk mencegahnya ya, kita buat tabel yang berbeda ya, tabel gaji. Ya, solusinya sama, bentuknya seperti yang tadi ya. Tabel karyawan dan tabel golongan gaji. Jadi untuk 4A ya tidak, tadi sama, tadi A4 ya. A4 700.000 ya udah, nggak perlu ditulis lagi, nggak mungkin terjadi kesalahan ya. Yang satu 700.000, yang satu 750.000, seperti itu. Kemudian aspek data terisolasi. Nah, ini contohnya ada tabel mahasiswa, tabel konsen. Ini memiliki relasi, atau kita lihat tabel-tabelnya. Jadi relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel konsen itu adalah tabel minat mahasiswa. Diambil, nah ini NIM ini primary key. Di sini ini primary key, ini foreign key ya. Kemudian kode konsen ini primary key, kode konsen ini foreign key. Jadi memiliki relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel konsentrasi ya. Nah, data yang terisolasi ini maksudnya apa? Jadi data yang tabel yang tidak digunakan. Ternyata tabel yang tidak digunakan itu adalah tabel dosen. Nah, solusinya seperti apa? Kan ya sebaiknya kita jangan menghapus data, karena mendapatkan data itu susah ya. Sebaiknya kita bisa memanfaatkan untuk keperluan yang lain. Keperluannya seperti apa? Solusinya kita bisa tambahkan di kolom, di tabel minat mahasiswa ada kolom NIP ya, seperti itu. Jadi untuk dosen di kolom NIP ini, nah ini foreign key, ini primary key nanti ya. Jadi kode dosen, kode konsen, ada NIM, Nah, jadi semua terpakai tabelnya. Kemudian aspek keamanan data, recovery, proses pengambilan kembali basis data dari media penyimpanan cadangan untuk mengembalikan kepada kondisi yang ditentukan. Nah, lawannya backup ya tadi ya, kalau terjadi kesalahan dalam atau kerusakan dalam basis data. Integrity, menjaga kondisi basis data agar selalu dalam keadaan kondisi yang benar, konsisten, selalu tersedia dan up-to-date. Konkurensi, multiprocessing, privasi, pembatasan kewenangan akses data. Security, melindungi basis data dari kerusakan media penyimpanan, kebakaran, banjir, dan lainnya. Nah, ini sebagai latihan aja, nanti bisa kalian pelajari dulu materinya, bisa baca-baca dan dipikirkan jawabannya ya, mengasah pemahaman dari materi sebelumnya ya. Oke, mungkin itu saja materi kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.